Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Ini yang saya hormati, ada temannya Pak Arif dari SDN Balongsari, Pak Hadi. Selamat pagi Pak Hadi. Ya, mungkin masih ada kendala, tapi sudah bergabung. Untuk aku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya. Ini merupakan sharing hari yang keberapa ini? 4. Hari yang keempat. Ya, masih semangat ya. Masih. Oke, langsung saja untuk materi hari ini Pak Arif akan menjelaskan kelanjutan dari coding yang minggu yang lalu untuk fase C kelas 5 sama kelas 6. Kemarin sudah saya jelaskan, sekarang perlu Pak Arif ulangi kembali ya. Ini ada videonya, ada layar, coba dilihat dulu. Nah, kira-kira terlihat ini layarnya ini? Terlihat ya? Sudah? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, kelihatan ya? Masih kelihatan? Masih kelihatan? Kelihatan. Oke. Bentar. Oke, judul yang ini judulnya teknologi yang dapat berpikir sendiri. Ya, yang lain? Oke, berikutnya. Ada? Ada ya? Oke. Berikutnya. Seiring waktu, definisi kecerdasan artifisial terus berkembang dan seringkali bersinggungan dengan pertanyaan filosofi tentang apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Ya. Secara praktis, KA merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, membuat prediksi, atau keputusan secara mandiri. Berikutnya yaitu karakteristik kecerdasan artifisial. Apa aja? Ini. KA, kecerdasan artifisial belajar dari data. Jadi ada datanya, baru KA mempelajarinya. Semakin banyak data, semakin baik kemampuannya. Ya. Contoh, nih, YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Pernah nyoba, misalkan kamu sering nonton video
sepak bola Bas. atau animasi. Nanti kan yang muncul di YouTube kalian kan nanti sekitar yang berhubungan sama seperti itu ya, betul ya? Betul. Nah, Pak, Google termasuk Google. Google ya pasti termasuk itu Dika. Masuk. Berikutnya Termasuk kita. Google Translate. Siapa yang pernah menjalankan Google Translate? Aku. Untuk mencari apa itu Dika? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, benar. Ya. Bolehkah Pak? Boleh, tidak ada Bahasa yang Jawa. dilarang kok boleh. Google Banyak, Pak. Translate ya. Gunakan hal yang positif ya. Untuk menerjemahkan teks yang digunakan banyak orang di seluruh dunia. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ke bahasa Inggris. Berikutnya, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Mampu beradaptasi. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki dirinya dengan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, ini aplikasi seperti yang ada di layar ini apa itu? Google Map. Google Map. Pernah kalian mencari alamat Google Map. siapa yang kamu cari? Jimen. Pernah. Pernah. Ya. Jimen. 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 Ini virtual Google Assistant Siri. Input suara, menggunakan suara. Pernah? Pernah kalian? Pernah sekali di Google. Menggunakan suara, benar di Google. Katakanlah kalian mencari pengertian dari coding. Nah, bisa menggunakan suara itu. Sama di YouTube ada ya, Pak? Ada. Berikutnya, KA itu bukan kereta api loh nak ya. Apa KA tadi? Kecerdasan artifisial. Belajar dan artifisial. Bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Algoritma itu berpola ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Memprediksi suatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Contoh, memprediksi cuaca. Bisa apa enggak KA untuk memprediksi cuaca? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Ya, bisa. Berikutnya, lah ini mungkin yang sering ini anak perempuan apa anak laki-laki nih. Berbelanja produk menggunakan apa ini? Shopee. Shopee. Nah, Shopee sama Tokopedia. ya, ini contoh Shopee ya, padahal kan banyak sekali, ada Tokopedia, ada apa aja. Ketika kamu ngeklik apa? Lazada, Pak. Lazada. Kamu ngeklik sepatu, nanti munculnya banyak di sini nanti. Sepatu dari toko ini, toko A, toko B sampai toko Z nanti muncul. Iya, Pak, sama harganya juga muncul langsung, Sama Pak. harganya juga muncul. Kamu juga nanti bisa milih. Bisa milih mana yang sesuai sama keinginan kalian. Ya. Kata gratis ongkirnya. Ada gratis ongkirnya, benar. Anak sekarang pandai, pandai untuk memilah-milah. Ada Ya, gratis. sekarang pandai memilah-milah. Siapa yang sampai detik ini belum pernah buka ini jual beli online kayak di Tokopedia? Siapa yang belum pernah? Saya pernah. Pernah semua ya? Ya. Ya, pasti pernah kalian ya. Ya, itu contoh untuk kecerdasan artifisial versus manusia. Lah, maksudnya apa ini? Versus manusia ini. Tahu? Seperti apa ya? Tahu. Apa? Coba kamu tebak dulu. Kecerdasan versus manusia. Kira-kira ada perbedaan apa enggak? Ada. Ada. Salah satunya apa yang menurut kalian? AI itu bukan manusia. Bukan manusia. Kalau manusia apa? AI? Bukan ya? Kira-kira menurut kalian pinter siapa? Pinter siapa? Pinter AI. Pinter AI. Pinter AI apa pinter manusia? Manusia. Ya,
Pasti ujung-ujungnya bisa manusianya, ya. Betul. Betul. Ini perbedaannya. Coba dilihat, kelihatan ya, Nak ya? Yang pertama, manusia punya perasaan, tapi KA atau AI tidak punya perasaan. Paham? Betul? Betul. AI itu anggaplah sebuah robot, betul ya? Betul. Dia tidak punya perasaan, hanya mengikuti instruksi. Coba kalau manusia, instruksinya, coba loncat ke jurang. Manusia mau enggak? Enggak. Kalau manusia mau enggak? Loncat ke jurang. Kalau kecerdasan artifisial mau ya, katakanlah ada perintah, silakan loncat ke jurang. Kalau KA mau ya? Iya, kalau KA itu masih mau. Dia mengikuti apa? Instruksi. Yang kedua, kalau KA itu berdasarkan data, program. Kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda, adaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Itu bedanya. Kalau datanya KA sudah pasti. Ya. Yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam data, itu KA. Kalau manusia memahami konteks yang luas maksud seperti itu. Yang berikutnya, kalau KA membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Tadi kan dia algoritma ya, angka dan pola. Sedangkan kalau manusia membuat keputusan dengan pertimbangan emosional, itu bedanya. Ya. Dan etika, punya etika. Nah, kecerdasan artifisial lawan manusia, faktanya. Coba dibaca sama Dika. Manusia bisa dengan mudah membedakan mana foto anjing dan kucing dengan melihatnya di dunia nyata beberapa kali. Namun KA membutuhkan ribuan gambar anjing dan kucing untuk bisa mengenali perbedaannya dengan akurasi yang tinggi. Betul? Betul. Ya. Kalau kamu bisa membedakan anjing sama kucing kan? Oh, ini pasti anjing. Ini pasti kucing. Kalau KA butuh apa? Butuh ribuan kali gambar. Iya, karena secara tidak kasat nyata dalam kasat mata kalian, kadang itu ada yang kucing bisa sebesar anjing, atau anjing bisa sekecil kucing, betul? Nah, kalau KA butuh berulang-ulang videonya atau gambarnya. Kalau manusia sudah tahu ini pasti anjing, ini kucing. Ya. Berikutnya, mesin cerdas versus mesin non cerdas ya. Apa itu, Pak? Mesin canggih dan mesin tidak canggih. Ya, membuat keputusan sendiri data yang dikumpulkan. Kalau mesin non cerdas sesuai instruksi saja, itu bedanya. Coba lihat sini. Cara kerjanya, kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman. Kalau non cerdas kerja sesuai instruksi. Ada adaptasi, ada pengambilan keputusan. Kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri, menyerupai manusia. Kalau yang non cerdas memerlukan intervensi manusia setiap keputusan. Tuh. Kalian tahu bedanya seperti apa? Cerdas sama non cerdas. Mesin pabrik. Mesin pabrik. Besar. Mesin cuci. Mesin cuci menurut kamu cerdas apa tidak cerdas, apa non cerdas? Cerdas. Yo, mesin cuci itu cerdas apa non cerdas? Cerdas. Lihat gambar ini. Oh, mesin cuci. Mobil. Ada banyak gambar yang bisa membedakan mana mesin cerdas sama yang non cerdas. Lihat cirinya tadi.
Yang mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman. Kalau non cerdas, ini memerlukan intervensi manusia sejak keputusan. Jadi butuh manusia yang mengatur. Nah, nih, ayo dari kiri dulu. Coba dibantu Andra. Kalkulator menurut kamu cerdas apa non cerdas, Andra? Cerdas. Cerdas, Pak. Cerdas. Kenapa cerdas? Enak cerdas. Kenapa non cerdas? Karena digerakkan. Ya, karena berdasarkan data yang sudah diinput sama manusia. Itu yang kalkulator. Termasuk mesin cuci. Mesin cuci ketika di tombol 5 menit, ya sudah mereka 5 menit. Meskipun bajunya masih kotor, tetap gilingnya berapa? 5 menit. Itu mesin non cerdas. Ya. Berikutnya, sebutkan satu mesin yang cerdas yang ada di gambar. Chatbot. Mobil listrik. Chatbot. Mobil otonom Tesla. Itu menurut kamu cerdas apa non cerdas? Cerdas. Cerdas. Ya, mobil Tesla itu berdasarkan pengalaman bisa menghindari mungkin yang menghalangi dia di depannya, bisa menghindari karena mau ke kiri. Bisa nyetir sendiri. Betul, itu namanya mesin cerdas. Manusia nggak ngatur ini nganan ini ngiri, enggak, sudah seperti dia jalan sendiri. Termasuk belanja daring. Belanja daring ya gitu. Ketika kalian ngeklik sepatu atau ngeklik apa ya? Sepeda atau motor listrik. Munculnya kan berbagai macam Merek. sama tokonya. Itu namanya belanja daring, termasuk mesin cerdas di situ. Ya. Sama chatbot, Pak. Ya, chatbot, betul. Itu mesin cerdas ya. Kayak chatbot apa? Kayak kamu menggunakan ChatGPT ya. Oke, berikutnya. Macam-macam kecerdasan artifisial, AI, NLP, Natural Language Process, pemrosesan bahasa alami, menuliskan teks dari suara manusia secara otomatis. Bisakah HPmu seperti itu? Nah, Bisa ya. Jadi kamu mengucapkan sesuatu dengan suara manusia secara otomatis, HP kamu bisa menulis. Bisa seperti itu? bisa. Oh, bisa. Bisa. Recognition, pengenalan suara. Pengenalan suara canggih ya sama ya, ponsel pintar itu. Google Lens, mengenali objek hanya dengan kamera ponsel. Google Lens, pernah menggunakan Google Lens? Ya. Tidak pernah. Mengenali wajah, tulisan tangan dan gambar ya. Berikutnya ada mobil Tesla. Nah itu bekerja sendiri tanpa perlu dikendalikan manusia. Pak, berarti mobil Tesla orangnya keluar jadi tetap jalan kan, Pak? Bisa jalan, ya tetap jalan. Nah, jadi nggak jadi kan, Pak. Kalau pengemudi, ya apa caranya dia jalan sendiri, Pak? Sebelumnya kan sudah diisi data dulu sama Andika. Katanya dikasih jika ada jarak sekian meter belok ke kanan atau ke kiri. Dengan berbagai pengalaman sering seperti itu, nanti mobilnya bisa memutuskan, oh seperti ini pengalamannya. Nah itu mobil Tesla. Ada yang pernah naik mobil Tesla? Sayangnya Pak Arif belum pernah naik ya. Ya. Saya doakan nanti Andika, kayak Akbar, Jeffrey, Andra bisa membeli maupun membuat kayak seperti mobil Tesla. Amin. Ya. Nanti kalau sudah bisa membuat mobil Tesla kayak mobil Tesla, nanti sampai
sopir Kemberingin ya, Pak Arif diajak jalan-jalan ya. Ya. Ya, Pak, tak kenalkan Pak, mobil saya yang bisa menabrak pohon ya, jangan ya. Nah, khawatir Akbar seneng guyon kan, Akbar seneng guyon, tiba-tiba mobilnya bisa turun terjun ke jurang. Nah, nanti Pak Arif diajak masuk nanti, tiba-tiba jatuh ke jurang, bahaya itu nanti. Ya, jadi yang ngatur tetap manusia ya, tetap ada peran manusia, tapi perannya yang positif, jangan yang negatif nak ya. Yang positif perannya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Cara kerja KA. Masukkan data. Loh, data dimasukkan dulu. Jadi tetap ada data dimasukkan dulu. Setelah itu ada pelatihan model. Ya. Baru luaran, outputnya apa? Hasilnya apa? Misalkan data yang kamu masukkan, datanya apa? Mobil nanti jika dinaiki teman saya akan pergi ke langit atau terjun ke jurang. Nah, itu kan yang negatif. Nanti outputnya seperti itu berbahaya. Makanya kalau mempunyai ilmu kecerdasan artifisial, tolong kembangkan yang positif, yang baik. Jangan ngasih kode-kode yang negatif. Ya. Misalkan, seperti apa? Kamu punya robot mainan, bisa mendeteksi, bisa mengambilkan baju kesukaan kalian. Pak, ini AI, Pak. Dalam? AI ini, Pak. Bisa muter-muter. Oh, saya tak lihatnya dulu saya coba. Mana si siapa ini? Gangster ini ya. Saya bisa muter-muter siapa ini? Akbar apa Jeffrey? Akbar. Ini. Akbar ya? Wah, itu. Ini CCTV, Pak. Ya. Itu apa termasuk AI itu, Bar? Ya, teman-teman. Termasuk. Loh, itu kan makhluk hidup ya, nggak termasuk. Ya, Akbar ya. Untuk meringis loh, Pak. Termasuk, Pak. Bisa dikendalikan, Bar, itu, Bar? Bisa, Pak. Bisa, misalkan coba disuruh kemana, Bar? Loh, bisa, Pak. Kalau di... Misalkan diperintahkan mengambil makanannya Mas Akbar, gitu bisa ya? Bisa, loh. Muter ya, Pak. Oh, dia muter. Ya, tapi itu termasuk hewan Akbar, itu bukan AI. Itu punya akal, bukan AI ya, kucing. Oh, sini lah, Doro. Nah, ini penting untuk diingat. Coba perhatikan. Apakah KA selalu benar? Tidak. Coba dibaca sama Andra. Iya, baca Andra. Ya. Ya, tadi kan saya bilang apa? Kalau memberikan data, itu data yang benar dan sering. Data yang benar dan sering. Jangan memberikan data yang salah, itu nanti berbahaya ya. Oke, terima kasih Andra. Berikutnya, limitasi. Limitasi kecerdasan artifisial. Ini adalah batasannya. Satu, ketidakmampuannya memiliki kreativitas sejati, perasaan atau pemahaman kontekstual yang mendalam. Tidak punya perasaan, ada batasannya. Yang kedua, coba dibaca yang perempuan. Ini gantian
Hafisa, membaca Hafisa. Yang kedua Hafisa. Mana Hafisa? Ya, yang kedua, yang kedua. Terus. Ya, berikutnya. Sangat bergantung pada data berkualitas tinggi. Ya. Itu ya. Jadi ada batasannya terkait KA ya. Tidak punya perasaan satu. Yang kedua, membawa kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Membawa kesalahan. Yang ketiga, sangat bergantung pada data berkualitas tinggi. Seperti itu. Oke. Sebentar ya, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Setelah limit tadi, sekarang etikanya, nak. Belajar etika kecerdasan artifisial. KA juga punya etika. Ya. Beberapa tantangan di dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Selain aspek teknis keamanan, ya pertama keamanan ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya berikutnya, manfaat sangat beresiko, hati-hati. Yang ketiga, dapat membantu mengoreksi tugas secara otomatis, ya itu tantangannya. Tapi perlu diawasi oleh manusia. Ya. Sekarang prinsip-prinsip penting dalam menggunakan KA, etika-etikanya. Yang pertama, transparansi etikanya. Etika penggunaan KA, transparansi. Transparansi itu apa Pak Arif? Setiap keputusan KA dapat dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Misalkan KA digunakan untuk pengambilan keputusan seperti seleksi kerja, penentuan kredit di bank. Maka KA bisa menjelaskan apa dasarnya keputusan yang diambil. Jadi infonya harus transparansi, transparan. Ya, datanya transparan. Akuntabilitas yang kedua, artinya apa? KA bukan manusia yang bisa bertanggung jawab. Setiap KA yang digunakan memiliki pengelola yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Jika membuat keputusan yang salah, maka ada pihak yang memperbaiki, menganalisis, memastikan tidak ada orang yang dirugikan, akuntabilitas. Jadi ada orang yang bertanggung jawab, ya. Yang ketiga, etikanya ketika penggunaan KA adil. KA tidak memiliki niat buruk, dia belajar. Jika dia dikembangkan membuat keputusan yang tidak adil dan merugikan kelompok tertentu. Oleh karena itu, KA harus adil dan non-diskriminatif. Misalkan, ada penelitian bahwa pengenalan wajah KA lebih akurat dalam mengenali wajah orang. Ya, mengenali wajah orang dibandingkan, misalkan, datanya untuk mengenali wajah KA lebih akurat dalam mengenali wajah orang berkulit terang dibandingkan orang yang berkulit gelap.
Gelap kayak siapa? Kayak kulitnya Pak Arif. Nah, ya sama kan? Jika nanti datanya menggunakan kulit terang, jelas ini Pak Arif, kalian nggak terdata nanti di situ. Itu namanya adil apa enggak di situ? Tidak adil ya. Karena data yang digunakan untuk latihan lebih banyak berasal dari wajah orang yang berkulit terang. Ya. Jadi yang kayak kulitnya Pak Arif, kulit kalian nanti nggak bisa terdeteksi. Berarti ini enggak. Ini kelemahannya di KA. Makanya etikanya harus dipahami. Jangan buat seperti itu. Kalau ada yang berkulit terang, berarti ada yang berkulit gelap. Semuanya harus bisa diberikan contoh dan latihan KA sendiri ya. Nah, privasi. Tahu privasi? Nah, kayak minggu yang lalu kan Pak Arif pernah menjelaskan, data kamu harus hati-hati mengenai pengenalan wajah dan suara pengguna. Ini untuk bisa menyimpan data tanpa izin. Contoh, suara kamu bisa untuk buka rekening. Lah, itu apa nggak bahaya di situ? Nah, apa nggak bahaya? Wajahnya Jeffrey ternyata untuk bisa mencuri brankas di bank tertentu. Lah, itu kan bahaya itu. Nah, kalau mengambil brankas yang kemarin dihambur-hamburkan pakai uangnya Saroni gimana? Oh, ya kan? Kadang kan kamu mulai seperti itu. Nah, kira-kira ini tak hubungkan ya, privasi ini tak hubungkan. Kamu punya alat canggih. Nah, kamu punya alat canggih, tiba-tiba alat itu kamu gunakan untuk membuka brankasnya uangnya anggota dewan. Kira-kira KA ini nurut apa enggak? KA-nya nurut, pasti nurut. Cuma yang kedua, kira-kira itu hal yang positif atau negatif? Ya negatif pastinya. Jangan ya, jangan. Tuh, siapa yang bilang positif tadi? Jeffrey ya? Ya, jangan lo ya. Jangan ya. Jangan, bener jangan. Seperti penjaraan-penjaraan itu boleh apa enggak? Tidak, ini saya hubungkan sama materi Pancasila, materi bahasa Indonesia, tidak boleh ya. Penjaraan seperti yang kemarin yang di media-media sosial dan di televisi itu jangan ditiru. Itu bukan cirinya orang berdemo seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi tolong harus memahami mana yang benar, mana yang salah. Paham ya privasi ya? Oke. Berikutnya. Tuh, sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Dari sini, siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Apa? Terkait KA. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Mana ini? Siapa yang bertanya ini? Al, apa? Al, tanya apa? Al? Udah. Oke. Andra kapan Andra? Dengan lampunya Andra. Disko. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Arif cukupkan sekian ya. Lagi-lagi kesimpulan dari Pak Arif. Ya, kesimpulannya kalian harus bisa menggunakan KA dengan cerdas. Ya, gunakan KA dengan cerdas dan beretika. Oke. Oke, ya.
Untuk itu sekarang kita ambil foto dulu sebelum saya akhiri. Ya, coba ayo dimunculkan dulu. Suaranya siapa itu? Bentar, saya atur dulu. Berapa ini yang hadir ini? Tuh 2, 3, 4, 8 kali 3 ini. Yang lain mana yang lain? Siapa? Alvar. Suruh masuk lagi, mana sih Alvar? Nggak tahu. Oke. Kalau begitu sekarang munculkan kameranya. Ya, mau saya video bersama Pak Hadi ya. Pak Hadi terima kasih ya masih aktif di murid SDN Beringin Pak Hadi ya. Nah, ini teman Pak Arif ini ya, Pak Hadi ini dari Ajen Balungsari. Ayo saya foto dulu ya, anakku ya. Ayo, pose formal dulu. 1, 2, 3. Oke. Lagi, foto kayak bebas. Foto kayak bebas. Yuk, nah. Foto kayak bebas. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sabar dulu. Lagi, foto lagi, kayak bebas lagi terakhir. 1, 2, 3. Sabar. Yo. Nanti nama yang ada di gambar itu tanggal sebagai absen hari ini ya. Oke, untuk kelas 6, terima kasih atas waktunya belajar hari ini. Kita belajar yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Yang kemarin sudah, sekarang konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Semoga kalian paham dan bisa menerapkan dengan baik. Pertemuan minggu berikutnya kita belajar lagi coding KA yang materi selanjutnya. Terima kasih dan terima kasih Pak Adi atas waktunya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Pak Arif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi. Oke. Mungkin Pak Adi ada masukan? Ada masukan Pak Adi? Tepuk tangan. Ya. Pak Adi ada masukan untuk saya? Ada masukan? Oke. Terima kasih ya. Oke, bisa meninggalkan Zoom ya. Oke, dadah.